Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 663.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan seperti biasa saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. In this new content teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Manchester City versus Leeds United yang berakhir untuk kemenangan City dengan skor 2-1. Yang kedua antara Bournemouth versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 1-3. Dan yang ketiga antara Liverpool versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 1-0. Dan saya juga ingin memberikan analisa dari pertandingan final Copa del Rey musim ini antara Real Madrid versus Osasuna yang berakhir untuk kemenangan Real Madrid dengan skor 2-1. Pertama-tama tentu saya ingin memberikan analisa dari pertandingan-pertandingan di English Premier League yang saya ada membuat konten previewnya juga kan kemarin malam. Saya sedikit terlambat untuk upload konten kemarin, tetapi saya merasa perlu untuk memberikan preview 3 pertandingan ini. Dan ternyata prediksi yang saya berikan di konten preview kemarin malam semuanya benar teman-teman. Memang sih prediksi saya tidak selalu benar, tapi sering benar. So untuk pertandingan pertama yang ingin saya analisa adalah antara Manchester City versus Leeds United. Yang di konten preview saya memberikan persentase 60% bagi City dan 40% bagi Leeds United. Dan memang dari jalannya pertandingan Manchester City mendominasi total jalannya pertandingan ini teman-teman. Memang City menang dengan skor tipis 2-1, tapi itu juga karena kesalahan para pemain mereka sendiri. Tapi ya bagi City kan yang penting mereka mendapatkan 3 poin agar mereka bisa memperlebar jarak mereka dengan Arsenal dari segi selisih poin. Dan itu mereka lakukan dengan sangat baik. Dan yang menarik bagi saya teman-teman, di pertandingan ini Pep Guardiola menurunkan Alvarez dan juga De Bruyne secara bersamaan di lini tengah. Apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola dengan menurunkan 2 pemain ini secara bersamaan? Yang dia inginkan adalah City bisa mencetak sebanyak mungkin gol di pertandingan ini. Tentu untuk bisa mencetak gol mereka harus menciptakan peluang. Dan mereka melakukannya dengan baik. Gak ada salahnya juga menurunkan 2 pemain ini secara bersamaan. Tapi harus jelas positioning mereka ini seperti apa. Nah saya melihat kali ini positioning dari Alvarez ini tidak begitu baik. Sehingga di pertandingan ini dia hanya mendapatkan 2 peluang dan dia tidak bisa banyak memberikan umpan kunci. Justru De Bruyne dan juga Gundogan yang tampak lebih mendominasi kreasi serangan dari Manchester City. Artinya ketika Alvarez dan De Bruyne ini bermain secara bersamaan tampaknya mereka tidak kompak. Tapi jika Alvarez bermain di depan mungkin dia akan mendapatkan space lebih banyak. Tapi ketika Alvarez bermain bersamaan secara dalam di midfield bersama De Bruyne, kita bisa melihat bahwa Alvarez sulit untuk bisa mendapatkan ruang di area pertahanan tim lawan yang kali ini lawannya adalah Leeds. Memang Leeds baru dilatih oleh Sam Allardyce. Dan memang kita melihat bahwa di pertandingan kemarin malam mereka hanya bertahan teman-teman. Ya kalau bertahannya bagus gak masalah, tapi cara bertahan mereka masih belum rapi. Ya wajar juga sih karena ini kan pertandingan pertama ya bagi pelatih baru mereka Sam Allardyce. Jadi ketika bertahan mereka bertahan cukup dalam. Tampaknya mereka mengandalkan low block. Ya gak masalah kalau mau mengandalkan low block, tapi harus bisa mewaspadai pergerakan tanpa bola dari para pemain Manchester City. Nah itu sulit mereka lakukan. Maka itu Gundogan pemain yang muncul dari second line bisa mencetak 2 gol. Dan teman-teman lihat saja proses gol dari City. Dari 2 gol mereka ini ya. Kan ada pergerakan tanpa bola. Ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain City di area pertahanan Leeds United. Karena para pemain City itu ketika sudah melepaskan passing, mereka akan bergerak mencari ruang terbuka. Dan itu mereka lakukan dengan sangat baik. Jadi memang mereka ini bukan saja diam ketika sudah memberikan passing, tapi mereka aktif mencari ruang. Nah itu tidak mudah tentunya. Namun mereka menjalankan tugas mereka secara baik. Sayang saja mereka tidak bisa melakukan finishing. Dengan begitu banyak peluang yang mereka dapat, terutama di babak pertama. Seharusnya babak pertama ini mereka sudah unggul dengan skor 3 atau 4-0. Bahkan baru saja pertandingan dimulai kan, kita lihat itu Erling Haaland hampir mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Rico Lewis. Rico Lewis juga pemain muda yang main di tengah cukup baik ya performanya bersama Gundogan. Mereka bermain sebagai defensive midfielder. Sebelum akhirnya City bisa mencetak gol, nah teman-teman lihat saja proses gol dari Manchester City. De Bruyne memberikan bola kepada Mahrez. Kemudian ketika dia sudah memberikan bola kepada Mahrez, dia juga melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi Mahrez memberikan umpan kepada Gundogan yang free sehingga Gundogan bisa mencetak gol. Kemudian gol kedua juga mirip seperti gol pertama, tapi kali ini Haaland yang memberikan bola kepada Mahrez. Haaland juga melakukan pergerakan tanpa bola, penetrasi sampai ke dalam kotak penalti Leeds.
Tapi Mahrez kembali memilih memberikan umpan kepada Gundogan. Gundogan kembali bisa melakukan finishing dan setelah itu terus-menerus City menciptakan peluang. Memang penjaga gawang dari Leeds cukup baik ya di pertandingan ini. Yang turun bukan Mailer seperti biasa tapi adalah Robles. Dia banyak melakukan save teman-teman, bahkan ketika dia sekali itu lepas tangkapannya dia masih bisa melakukan save dari Alvarez. Jadi gak salah juga Allardyce memilih Robles. Tapi di depan seperti apa? Leeds tidak bisa membangun counter attack karena para pemain City bermain dengan high line of pressing dan mereka bisa menutup ruang di tengah. Tampaknya para pemain Leeds ini ingin menyerang dari tengah. Padahal kalau mereka menyerang dari kedua sektor sayap, mungkin mereka akan punya peluang yang lebih baik lagi. Tapi ketika mereka lebih banyak menyerang dari tengah, nah itu akan sulit bagi mereka karena City ini bermain sangat kompak. Saya melihat De Bruyne ini juga ikut terlibat dalam proses bertahan. Hanya satu peluang dari Leeds di babak pertama dari McKennie. Memasuki babak kedua, City nyerang total teman-teman. Haaland mendapatkan banyak peluang, De Bruyne juga mendapatkan peluang, Alvarez juga mendapatkan peluang, tapi mereka tidak bisa mengkonversikan begitu banyak peluang sebelum akhirnya City mendapatkan penalti. Saya terus terang bingung ketika saya nonton pertandingan ini live, kenapa Haaland gak ambil penalti ini? Kok bisa dikasih ke Gundogan? Kalau menurut saya ini Haaland terlalu baik. Dia ingin Gundogan mencetak hat-trick. Dan setelah pertandingan ini saya juga mengikuti perkembangan berita di mana Gundogan mengatakan dia sendiri bingung kok Haaland memberikan dia bolanya untuk mengambil penalti tersebut. Bahkan dia sampai menanyakan kepada Haaland, yakin atau tidak Anda? Tapi Haaland tetap ingin dia yang mengambil dan sangat disayangkan tendangannya terkena tiang. Dan Pep Guardiola tampaknya kecewa karena ya Pep tentu ingin agar timnya bisa kill the game ya. Karena dengan skor 2-0 kan apapun masih bisa terjadi karena pertandingan masih menyisakan beberapa menit lah. Dan ketika Gundogan itu sudah miss, sangat disayangkan ada kepanikan di ruang pertahanan City di mana Akanji melakukan kesalahan sehingga Rodrigo bisa mencetak gol. Dan dia pertandingan ini berakhir untuk kemenangan City dengan skor tipis tapi gak ada masalah. Mereka gak perlu juga sebetulnya mencetak gol ketiga, yang penting mereka mendapatkan 3 poin. So this is a good win for City. Tampaknya sulit sekali ya untuk menghentikan City karena dengan kemenangan ini berarti City kalau saya tidak salah telah berhasil meraih 10 kali kemenangan secara beruntun di English Premier League, teman-teman. Gila ya, luar biasa. Sampai sekarang mereka selisih poinnya dengan Arsenal adalah 4 poin. Dan pertandingan kedua yang ingin saya bahas adalah antara Bournemouth versus Chelsea, yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi Chelsea, dan di konten preview saya memberikan persentase 45% bagi Bournemouth dan 55% bagi Chelsea, dan saya feeling keras bahwa Chelsea kemungkinan akan meraih kemenangan di pertandingan ini, dan ternyata itu yang terjadi. Dan saya melihat permainan dari para pemain Chelsea lebih kompak di pertandingan ini. Oke lah, mereka juga sempat mendapatkan pressure ya dari para pemain Bournemouth. Dan seperti yang saya jelaskan di konten preview, kemungkinan Bournemouth akan bermain terbuka. Dan itu yang harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain Chelsea. Tapi saya melihat dalam beberapa situasi para pemain Chelsea juga bermain individual. Nah ini harus mereka kurangi. Apalagi pemain mereka tuh Madueke dan juga Mudryk. Kerjanya cuma berlari, kotak-katik bola, tapi umpan-umpannya nggak selalu akurat. Dan mereka lebih memilih shooting, padahal kalau bisa bagilah itu bola. Kalau mereka bisa membagi bola, tentu bisa lebih banyak menciptakan peluang. Tapi ya cukup baik juga lini tengah dari Chelsea karena mereka bermain rapat, lini pertahanan mereka juga tidak banyak melakukan kesalahan, dan mereka bisa unggul lebih dulu. Ini adalah gol yang cantik karena melibatkan beberapa pemain. Kante memberikan bola kepada Chalobah crossing, dan Gallagher bisa mencetak gol. Ketika Chelsea unggul, saya masih ragu jika Chelsea bisa mempertahankan keunggulan mereka karena Bournemouth bermain terbuka, dan Bournemouth yang sebetulnya hampir mencetak gol di menit-menit awal kan sebelum gol Chelsea ini dari Vinia ya, pemain mereka, padahal fullback loh dia. Tapi dia beberapa kali mendapatkan peluang sebelum akhirnya juga dia yang mencetak gol. Ini adalah proses gol yang baik ketika ada pemain dari Bournemouth, Christie, yang memberikan umpan kepada dia. Sangat disayangkan para pemain Chelsea itu mundur, gak melakukan pressing. Ketika mereka mundur, mungkin mereka juga tidak menyangka Vinia akan melakukan shooting dan dia bisa menjebol gawang dari Kepa. Kepa juga banyak melakukan save di pertandingan ini. Memasuki babak kedua, Bournemouth keluar lebih menyerang karena mereka ingin menang supaya mereka bertahan di Premier League. Karena tim yang menang di pertandingan ini akan pasti bertahan di Premier League karena akan melewati jumlah lebih dari 40 poin. Karena kalau sudah 41 poin, kemungkinan tim itu akan bertahan di English Premier League. Secara matematis seperti itulah hitungannya. Tapi ketika keluar menyerang, mereka tidak begitu rapat di pertahanan. Dan Chelsea beberapa kali dari counter bisa mencetak gol, tapi saya melihat ada keputusan yang brilian dari Frank Lampard ketika dia memainkan Hakim Ziyech, dia memainkan Joao Felix, dan dia memainkan Sterling. Kenapa? Karena di depan ini, seperti yang tadi saya katakan, antara Mudryk dan Madueke terlalu individu. Jadi yang harus dilakukan itu ada membagi bola. Nah ketika Sterling itu masuk, dia hampir tuh mencetak gol. Ketika Chilwell memberikan umpan. Ketika ada Ziyech, dia lebih banyak coba untuk supply bola ke depan. Nah artinya ketika sudah ada suplai bola yang merata, tentu Chelsea akan bisa lebih banyak menciptakan peluang.
Dan memang Chelsea sempat mendapatkan beberapa peluang di babak kedua itu, walaupun akhirnya mereka mencetak gol dari situasi set piece, gak masalah. Yang penting passingnya kan bagus. Dari siapa? Dari Ziyech, pemain yang masuk di babak kedua, di mana Badiashile bisa mencetak gol. Ini sangat penting. Chelsea unggul, udah. Mereka bermain lebih rapat lagi di pertahanan dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketiga melalui proses kerja sama yang rapi. Badiashile ke Sterling, Sterling kotak-katik bola, tapi Sterling bagi bola itu. Jadi gak seperti Madueke atau juga Mudryk. Mudryk juga belum mudik ya. Dan Sterling ketika membagi bola, di sana ada Felix di mana dia bisa mencetak gol dan melengkapi kemenangan untuk Chelsea menjadi skor 3-1. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan ketiga antara Liverpool versus Brentford yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor tipis 1-0. Di konten preview saya memberikan persentase 55% bagi Liverpool dan 45% bagi Brentford, dan saya feeling keras kalaupun Liverpool menang kemungkinan dengan skor tipis, dan ternyata itu yang terjadi. Tapi secara permainan, seharusnya Liverpool bisa menang dengan skor yang lebih banyak lagi. Tapi ya itu juga sama seperti City, para pemain mereka banyak miss chances. Saya melihat Darwin Núñez ini belum klik di Liverpool. Banyak chances dia di pertandingan kemarin malam, tapi tidak bisa dia manfaatkan untuk mencetak gol, sayang kan? Dan saya melihat Salah ini sekarang seperti kreator serangan dari Liverpool loh. Di pertandingan sebelumnya juga sama seperti itu. Jadi saya ngelihat bahwa sekarang Salah juga dimanfaatkan sebagai pemain yang bisa memberikan suplai bola, dan di pertandingan ini Salah bermain sangat baik teman-teman. Begitu banyak umpan kunci yang dia berikan. Fabinho juga bermain bagus, dan agak unik juga nih keputusan dari Jurgen Klopp menurunkan 4 striker loh dengan formasi 4-2-3-1. Ini sebuah resiko karena Brentford ini dari counter nih sangat baik. Bahkan tuh Brentford di menit-menit awal tuh sudah counter, tapi Van Dijk melakukan foul sehingga dia mendapatkan kartu kuning. Jadi Brentford ini dari counter seperti yang saya jelaskan di konten preview, mereka sangat berbahaya. Apalagi Tony dan Mbeumo kan. Dan akhirnya Liverpool bisa mencetak gol lebih dulu. Ini sangat krusial mereka mencetak gol cepat supaya untuk meredam Brentford dan agar mereka lebih waspada nanti di pertahanan. Karena kan kalau sudah ketinggalan 1-0 mereka akan lebih berhati-hati, jangan sampai ketinggalan lagi. Gak mungkin akan langsung keluar menyerang kan. Nah, Salah ini cukup baik ketika dia memberikan bola kepada Fabinho, Fabinho kepada Van Dijk, and what a assist from Van Dijk. Bagus juga dia memberikan bola itu kepada Salah. Salah bisa melakukan finishing. Setelah itu Liverpool mendominasi jalannya pertandingan, tapi Brentford sangat berbahaya ketika mereka keluar menyerang. Itu Mbeumo ya sudah mencetak gol, tapi sayang dia gol itu dianulir karena memang dia sudah offside. Tapi Van Dijk lihat tuh, Van Dijk tuh sebenarnya nggak bisa mengantisipasi bola yang diberikan kepada Mbeumo, dan memang Brentford hanya membangun counter attack. Karena itulah cara mereka bermain, dan defense mereka memang solid. Jadi walaupun Liverpool mendapatkan banyak peluang, tapi mereka susah payah menciptakan peluang itu. Dan di luar dugaan saya di babak kedua teman-teman, Cody Gakpo bisa miss. Itu Jota memberikan umpan yang bagus, Cody Gakpo bisa miss kick. Ya selain Núñez, saya melihat Cody Gakpo juga masih membutuhkan waktu untuk adaptasi, tapi secara keseluruhan saya melihat permainan dari Liverpool solid di tengah. Mereka melakukan high press dengan baik untuk mencegah para pemain Brentford bisa melakukan counter yang rapi, sehingga para pemain Brentford tidak bisa banyak membangun counter attack, dan Liverpool dengan kemenangan ini telah berhasil meraih 6 kali kemenangan secara beruntun di English Premier League, dan sekarang selisih poin mereka dengan MU hanya 1 poin. Artinya sekarang beban atau pressure berada di MU, dan mereka harus menang di pertandingan nanti malam lawan West Ham. Oh enggak, pertandingan dini hari nanti ya, pukul 1 nanti West Ham lawan MU. Kebetulan saya yang siaran pertandingan itu nanti siaran langsung ya di SCTV. Jadi teman-teman nanti gabung ya ke SCTV mulai pukul 00.30 nanti. Saya akan memberikan analisa dulu sebelum kick off. So this is a well-deserved win for Liverpool. Yang penting menang. Ya, mau menang tipis pun nggak masalah, yang penting mendapatkan 3 poin. Jangan seperti Arsenal, ya nggak? Udah unggul, tahu-tahu kena comeback. Jadi dapatnya cuma 1 poin. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan final Copa del Rey. Harus dong saya memberikan analisa ini. Saya tidak memberikan preview karena saya sudah yakin Madrid pasti akan menjadi juara. Ini durasi konten ini agak panjang nih. Saya harapkan teman-teman dengerin terus nih sampai selesai. Kalau saya nggak kasih analisa nanti kalian kecewa. Kenapa nggak kasih analisa? Jadi saya perlu memberikan analisa dari pertandingan final ini. Yes, Real Madrid saya sudah yakin akan menjadi juara, karena kalau mereka sudah masuk ke final sulit sekali untuk mengalahkan tim ini. Dalam waktu 475 hari, Madrid telah memenangkan 6 trofi teman-teman. Bukan saja di Liga Domestik, bukan saja La Liga, bukan saja Copa del Rey, tapi juga Liga Champions, tapi juga Piala Dunia antar klub. Jadi memang tim ini punya DNA untuk menjadi juara, bukan saja di Liga Domestik mereka, tapi juga di luar, di kompetisi antar klub Eropa. Nah inilah perbedaannya antara Real Madrid dengan Barcelona. Contohnya ya Barcelona lebih banyak menjadi juara dari Copa del Rey dibandingkan Madrid. Madrid kalau nggak salah nih gelar mereka ke-20. Terakhir kali mereka menjadi juara dari Copa del Rey ini adalah pada tahun 2014. Tapi ya mereka ini adalah tim yang lebih banyak memenangi gelar secara merata. Jadi
Poinnya, jika tim ini sudah masuk ke final, kemungkinan besar mereka akan menjadi juara. Dan terbuktikan di pertandingan final ini, walaupun ya masih ada kekurangan dalam permainan Madrid, tapi tetap saja kita melihat ketajaman mereka di depan. Dan saya melihat kesulitan bagi para pemain Osasuna di pertandingan ini adalah untuk menjaga Vinicius Junior. Memang Vinicius menjadi point of attack bagi Real Madrid. Jadi berkali-kali Vinicius itu bisa melewati ruang pertahanan dari Osasuna. Dan dari line up, yang Modric tidak bermain dari awal ya, karena mungkin belum 100% fit, dia main jelang pertandingan berakhir. Tapi bagus juga nih Ancelotti menurunkan Kroos, Tchouaméni dan juga Valverde. Jadi ini 3 gelandang yang bertenaga di tengah. Karena Osasuna pasti akan main counter dan Osasuna bermain agresif, cukup kasar para pemain mereka. Dan itu juga coba diimbangi oleh para pemain Real Madrid. Maka itu para pemain Real Madrid juga banyak mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini karena para pemain Osasuna bermain fisik. Vinicius Junior berkali-kali bisa melewati para pemain mereka, tapi juga berkali-kali di foul. Rodrigo juga cukup baik melakukan penetrasi. Valverde juga sama, dan Camavinga meskipun bermain sebagai fullback sebelah kiri, tapi dia aktif menyerang dan dia aktif membagi bola. Itulah poinnya dari Real Madrid. Mereka bisa memberikan suplai bola yang rapi ke depan. Maka itu mereka efektif dalam proses membangun serangan. Secara total, Madrid memang menciptakan lebih banyak peluang dari Osasuna, tapi tidak banyak peluang mereka yang sebetulnya berbahaya. Osasuna mendapatkan lebih banyak peluang on target, tapi gak banyak peluang on target mereka itu berbahaya. Dan yang saya bingung, kenapa para pemain Osasuna terus-menerus membangun serangan dari kedua sektor sayap dan hanya main crossing-crossing lambung. Ya gak gampang untuk mencetak gol. Kalau begitu, maka itu beberapa peluang yang mereka ciptakan itu adalah dari heading para pemain mereka yang dengan mudah bisa ditangani oleh Courtois. Dan baru saja pertandingan berjalan 2 menit, Vini Junior sudah bisa memberikan assist. Lihat aja dia menari-narikan di dalam kotak penalti. Pertahanan Osasuna, dia bagi bola itu kepada Rodrigo, dan Rodrigo tidak seperti biasanya mencetak gol dengan kaki kirinya. Dan lihatlah Ancelotti bisa meningkatkan performa dari Rodrigo. Sebelum itu dia meningkatkan performa dari Valverde. Jadi memang ini adalah pelatih yang hebat. Ngerti gak? Dia punya kemampuan untuk meningkatkan performa dari para pemain. Dan sekarang Rodrigo telah mencetak gol demi gol bagi Real Madrid, dan dia sekarang terus-menerus menjadi starter, bermain di depan. Dan dia bisa melakukan finishing dengan kaki kirinya. Ini jarang dia lakukan. Sudah 1-0, Osasuna keluar menyerang, tapi setiap kali Madrid menyerang mereka tampak berbahaya. Vini Junior, Benzema kerjasamanya cukup baik. Karena Modric tidak bermain, maka saya melihat para pemain Madrid memilih untuk cepat membagi bola ke salah satu sektor sayap ya, agar mereka bisa cepat merancang sebuah serangan. Dan memang saya melihat beberapa kali Osasuna berbahaya juga dari counter mereka. Bahkan tuh ada pemain mereka yang bernomor punggung 12, saya lupa namanya. Dia bisa melewati Militao, hampir saja itu dia mencetak gol jika Carvajal tidak menghalau bola keluar. Kemudian Benzema, kembaran saya, Wakaji Karim Benzema. Senggol dong, memang dia tidak mencetak gol di pertandingan ini, tapi dia mendapatkan beberapa peluang. Vini Junior luar biasa ketika dia memberikan umpan kepada Rodrigo. Rodrigo sontek bola itu ke Benzema, sayang. Shooting dia bisa di-save dan dia kembali mendapatkan peluang yang off target. Memasuki babak kedua, saya melihat para pemain Osasuna mengambil resiko untuk bermain lebih terbuka dan mereka bermain dengan tempo tinggi. Dan walaupun mereka masih menyerang dari kedua sektor sayap, tapi mereka tidak lagi memberikan umpan-umpan lambung, tapi mereka coba untuk memberikan umpan-umpan datar, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika ada bola liar di tepi kotak penalti. Pertahanan Real Madrid yang bisa disambar oleh pemain mereka, Lucas Toro. Sangat disayangkan, Valverde terlambat untuk menutup ruang shooting dari Toro sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Dan saya melihat ada satu keputusan penting dari Ancelotti ketika dia menarik keluar Tchouaméni dan dia memainkan Rudiger, artinya Camavinga bermain di tengah supaya Camavinga bisa lebih banyak memberikan suplai bola ke depan. Kita tahu dia punya akurasi passing yang baik. Dan Rudiger bermain di belakang, artinya Alaba pindah ke fullback sebelah kiri. Alaba juga hampir mencetak gol ya di babak pertama yang tendangannya itu dari free kick terkena tiang. Jadi ketika ada Camavinga, saya melihat dia bisa bekerja sama lebih baik di tengah, dia bisa memberikan banyak umpan ke depan karena kan Madrid kehilangan Modric ya. Dan akhirnya Madrid bisa mencetak gol lagi ketika Vini Junior lagi-lagi meliak-liuk di dalam kotak penalti pertahanan Osasuna. Dia memberikan crossing, dan crossing itu sebetulnya bisa dihalau oleh pemain Osasuna, tapi ketika diterima oleh Toni Kroos, dia shooting, terkena pemain dari Osasuna. Namun di sana ada Rodrigo, the right person, at the right time, and at the right place, tidak terkawal, bisa mencetak gol, meraih keunggulan bagi Madrid. Setelah Madrid unggul, saya melihat mereka tampak lebih berbahaya karena para pemain terlihat bermain dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan menjadi juara, sehingga mereka berani merancang serangan secara terbuka. Bahkan Vini Junior seharusnya shooting tuh, tapi dia coba untuk bagi bola sehingga Madrid tidak bisa mencetak gol ketiga.
Tapi ya yang paling penting Madrid bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan sebuah kemenangan dan mereka mendapatkan gelar Copa del Rey setelah cukup lama ya. Kan tadi sudah saya katakan terakhir kali mereka menjadi juara itu adalah pada tahun 2014. So Ancelotti saya pikir akan tetap bertahan minimal 1 musim lagi sesuai dengan durasi kontrak dia. Dan yang paling hebat kan Eden Hazard ya. Dia jarang main, bahkan dia gak main di pertandingan final ini tapi lagi-lagi nih mendapatkan trofi. Jadi hoki juga nih pemain ya. Bahkan ada Mariano juga sama juga tuh. Dapat banyak gelar tuh. Padahal jarang main, bahkan nggak main juga di pertandingan final ini kan. So this is a good result for Madrid. Sebelum mereka nanti lawan Manchester City, paling tidak ini memberikan keyakinan kepada para pemain mereka. Tapi lawan City nanti Modric harus main dari awal. Di pertandingan ini Modric main jelang pertandingan berakhir ya. Kalau nggak salah dia menggantikan Toni Kroos. Tapi lawan City dia harus bermain dari awal. Ya kita tunggu apakah Madrid bisa mengalahkan City gak yang dalam beberapa pertandingan terakhir terus menerus meraih kemenangan, sambil juga kita menunggu nanti 2 pertandingan di English Premier League hari ini. Yang pertama antara Newcastle lawan Arsenal dan yang kedua antara West Ham versus Manchester United yang tadi sudah saya katakan saya akan siaran nanti di SCTV. Jadi nonton di SCTV ya teman-teman nanti ya, mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya sudah akan memberikan analisa saya untuk pertandingan tersebut. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.